Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Yonatan Rikitan dari Kota Kembang, Bandung, menyampaikan berita sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29, dan ayat-ayat berkesan itu Roma 2 ayat 17 sampai dengan 21 dan 29. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih Bapa, biarlah pembacaan hari ini, perenungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi pencerahan buat kami. Dan kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, baik yang membacakan maupun yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 2 ayat 17 sampai dengan 21 dan 29. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Perenungan hari ini diberi judul pengajar dan pelaku firman Tuhan. Dan perenungan hari ini dari santapan harian. Saudara yang terkasih, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa sebab orang Yahudi cenderung merasa diri lebih dari orang kafir? Karena merasa diri berpegang pada Taurat, tahu kehendak Allah, tahu mana yang benar, mana yang salah. Ayat 17 dan 18. Tetapi firman Tuhan Allah adalah kehendak Allah yang tidak cukup dipelajari dan diketahui, tetapi harus ditaati.
Dengan sikap angkuh mereka mengajarkannya dengan sangat menekankan segi hukum atau legalistisnya, agar orang lain mematuhi dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka yang mengajarkannya itu mengkhianati dan melanggarnya sendiri. Ayat 21-22. Akibatnya, mencemarkan nama Allah di hadapan bangsa-bangsa lain. Ayat 23 dan 24. Bukan lambangnya, tetapi maknanya. Kemunafikan orang Yahudi itu langsung menelanjangi ketidakberdayaan manusia. Manusia memang tidak mampu mentaati kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah bila hanya bergantung kepada kekuatannya sendiri. Bukan Taurat yang menyelamatkan, tetapi anugerah Allah. Bukan sunat menyelamatkan, sebab sunat hanyalah lambang menunjuk kepada kuasa Injil Yesus yang mampu menyunat hati manusia menjadi tahir. Amin. Renungkan. Dosa sudah sedemikian merusak manusia. Bagaimanapun kita berupaya mengatasinya, akhirnya hanya nama Tuhan saja dipermalukan. Hanya kuasa Injil dapat sungguh menciptakan hati yang tulus, berniat memuliakan Tuhan. Demikian perenungan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, tadi dikatakan atau ditulis oleh penulis bahwa orang Yahudi merasa paling paling cenderung merasa diri lebih daripada orang lain, daripada orang kafir, ditulis di sini. Kenapa demikian? Karena mereka berasa mereka berpegang kepada Taurat. Mereka merasa mereka tahu kehendak Allah, tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi firman Tuhan itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar hanya dipelajari, bukan sekedar hanya didengar. Ya, didengar di sini seperti kita mendengar deru mobil yang lewat atau seperti mendengar kabar yang orang ngobrol selewat seperti itu, tetapi didengar di sini adalah mendengar dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, mendengar dengan mata, mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran, berdiam ke dalam alam bawah sadar. Ya, bukan cuman sekedar, tetapi kita harus sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan atau firman Tuhan tidak cukup hanya dipelajari, saudara, tetapi juga diimani dan dikerjakan. Ya, iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan, seperti gong yang berbunyi, seperti gong yang gemerincing, tong kosong bunyi nyaring, omdok. Nah, ngomong doang, ya. NATO itu apa? No action, talk only, ya, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, hari ini perenungan kita luar biasa. Mari kita bukan hanya jadi pengajar, kita bukan hanya jadi guru, kita bukan hanya menjadi penyampai berita, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, Injil itu sungguh luar biasa, kekuatan bagi kita. Injil itu membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pelaku firman berarti kita mau terus mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu kita bisa dengar melalui pembacaan firman seperti tadi.
Mendengar firman Tuhan itu kita mungkin bisa dengar melalui radio, siaran TV, sekarang begitu banyak melalui YouTube, melalui berbagai media yang ada. Suara Tuhan itu bisa terdengar dan terlihat dengan alam ciptaan semesta. Saudara, mari kita tidak cuma hanya menjadi pendengar, tidak cuma hanya bisa mengajar, tidak cuma hanya bisa menjadi penyampai berita, tetapi bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang paling penting. Kemarin kita belajar tentang disposisi hati. Ya, Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Dia melihat hati. Posisi hati kita, sungguhkah kita kepada Tuhan? Posisi hati kita, sungguhkah kita berserah kepada Tuhan? Menyerah kepadanya. Sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Langkah panjang diawali dengan langkah yang pendek. Langkah diawali dari langkah pertama. Ada langkah pertama. Bagi kita yang hari ini sudah setia membaca firman Tuhan, setia mendengar firman Tuhan, setia melakukan Tuhan, mari lanjutkan. Bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Yesus, bersama dengan Roh Kudus, kita pasti dimampukan. Saudara, bagi yang belum, mari hari ini kau datang ke hadapan Tuhan, minta ampun dan minta tolong kepadanya, agar kita boleh menjadi setia, taat, dan menjadi pelaku firman. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat perenungan hari ini. Kiranya Engkau mengingatkan kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, bukan hanya menjadi peneliti firman Tuhan, bukan hanya menjadi pengajar firman Tuhan, bukan hanya menjadi penyampai berita firman Tuhan, tetapi hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari tolong kami Tuhan, kami tidak bisa sendiri Tuhan, dan juga kami percaya, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh, ada Roh Kudus di dalam kami. Biarlah kami peka terhadap suara Roh Kudus. Dan kami Tuhan boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk menjalankan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk boleh setia menemani saya. Jangan lupa di-share, di-like, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.